Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dipilih Allah Ta'ala, yang dicintai Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak berbuat kebaikan dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, semakin mendekati akhir zaman, semakin mendekati kiamat nanti akan banyak terjadi fitnah-fitnah, baik fitnah pada pribadi-pribadi, bahkan pada golongan atau kelompok-kelompok tertentu yang mungkin akhir-akhir ini kalau kita cermati di dunia internet atau di dunia maya lewat media sosial, sebagian orang saling memfitnah dengan yang lainnya, bahkan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya saling menyalahkan, saling menyesatkan. Ada banyak perkara yang digunakan mulai dari seni atau budaya atau suku atau yang lainnya. Nah, semuanya ini merupakan fitnah-fitnah akhir zaman. Nah, kemudian bagaimana seandainya kita difitnah oleh orang lain? Apakah perlu kita balas dengan fitnah atau justru kita balas dengan suatu kebaikan? Nah, untuk itu mari kita kaji bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membalas suatu keburukan, apakah dengan keburukan atau dengan kebaikan. Kita awali dengan statusnya manusia. Manusia itu adalah statusnya adalah makhluk sosial, yang maksudnya makhluk yang memang harus hidup bersama orang lain, mulai dari lingkup yang kecil, keluarga kita, dengan anak kita, dengan suami atau istri kita, dengan bapak ibu kita dan sebagainya. Kemudian lingkungan yang lebih besar di RT kita, RW kita, keluarga kita, bahkan sampai tingkat negara, bahkan tingkat dunia, atau mungkin kawan teman kita di sekolahan atau di perusahaan dan tempat yang lainnya. Nah, kemudian interaksi hubungan orang satu dengan yang lainnya itu dapat dibagi menjadi dua.
Yang pertama, hubungan interaksi yang positif, yaitu hubungan antar yang dapat menimbulkan saling manfaat. Contohnya si A memberi makan kepada si B dan si B mendoakan pada si A, namanya hubungan yang positif, ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang negatif, yaitu hubungan yang dapat menimbulkan kemandorotan atau kerugian satu atau kedua belah pihak, ya. Si A mencela kepada si B, terus si B mencela kepada si A, namanya hubungan yang negatif, ya. Si A mencuri barang si B mencuri barangnya si A, itu juga hubungan yang negatif, ya. Nah, kemudian bagaimana harusnya kita itu membalas, ya. Secara umum dapat kita rumuskan bahwa kalau ada aksi terus ada reaksi, ya. Reaksi adalah balasnya dari aksi. Yang pertama, aksinya baik, ya, terus dibalas dengan baik. Jadi aksi baik, reaksi baik. Si A ngasih makanan kepada si B mengatakan jazakallahu khairan, itu namanya juga sama-sama baiknya. Yang kedua, aksinya baik, reaksinya buruk, ya. Si A ngasih makan kepada si B-nya bilang, ngasih kok cuma sedikit, ya. Ini nanti jadi masalah keluarga saya, ya. Atau ngasih kok cuma, gitu. Nah, kadang-kadang dicela, ya. Atau dalam bahasa Indonesia ada pepatah, air susu dibalas dengan air tuba, ya. Jadi kebaikan dibalas dengan keburukan. Yang ketiga, keburukan dibalas dengan kebaikan. Orang menghina kepada orang lain, terus orang itu malah ngasih hadiah. Contohnya Imam Ahmad. Imam itu dikasih tahu oleh orang, Imam Ahmad, Anda dirasani orang, digibah orang. Siapa yang rasani? Itu yang rumah sana, ya. Maka Imam kemudian pergi ke pasar, membeli kurma yang baik, terus dihadiahkan kepada orang yang telah menggibahnya. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan. Yang terakhir, keburukan dibalas dengan keburukan, ya. Si A mukul si B mukul si A, ya. Si A nyuri barangnya B, si B nyuri barangnya si A, ya. Nah, dari keempat ini kira-kira yang paling baik yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, apa 4, Pak? Yang paling baik yang nomor 3, ya. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Yang paling jelek nomor berapa? Nomor 2, kebaikan dibalas dengan keburukan, ya. Yang 1 dan 4 itu sama-sama, ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita termasuk yang mana? kita termasuk saja kira-kira yang kelompok nomor 1, apa 2, apa 3, apa 4, ya. Kalau kita masih di level nomor terakhir, baik dibalas dengan buruk, maka kita harus berusaha untuk naik level, ya. Membalas keburukan dengan kebaikan, kebaikan dengan kebaikan, ya. Lah cuma seperti itu tidak mudah. Kenapa? Karena orang tuh kadang-kadang tergoda setan, ya. Digoda setan dengan yang namanya ego atau egois atau harga diri. Contoh, kita dilecehkan, dibully oleh orang lain. Terus sebenarnya kita sudah sabar. Setannya ngojek-ngojek, loh kamu itu pemimpin kok dilecehkan orang lain, mosok nggak punya harga diri. Kita masih tahan saja. Kemudian berkali-kali, kadang-kadang ya kemudian jadi jebol, ya.
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika Nabi dan Abu Bakar duduk berdua, kemudian datang orang kafir datang, kemudian mencaci kepada Abu Bakar, ya. Abu Bakar diam saja. Sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali Abu Bakar kemudian enggak kuat, ya. Kemudian Abu Bakar berdiri membalas mencaci, ya. Kemudian Rasul pergi. Nah, setelah selesai Abu Bakar mati Rasulullah. Kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau pergi?" Ya, maka kemudian Nabi bersabda, "Ketika kamu dicaci orang kafir tadi, kamu diam. Malaikat di sebelahmu yang membalaskan untuk kamu. Lah, ketika kamu berdiri kemudian membalas, malaikat pergi, saya juga pergi." Ya, itu sekelasnya Abu Bakar. Ya, nah, kalau sekelas kita dicela sekali, nyelanya dua kali atau tiga kali, ya, maka kita harus berlatih, belajar bagaimana kita bisa membalas apapun dengan kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan yang kita terima kita balas dengan kebaikan, minimal kita ucapkan doa jazakallahu khairan, ya. Ada orang menolong kita, entah tenaga, entah berupa barang, entah uang, kita ucapkan jazakallahu khairan, itu minimal, ya. Atau kalau lebih bisa adalah dengan membalas yang serupa atau lebih baik, ya. Tetangga kita ngasih makanan nopo kerupuk, ya, kita balas dengan ayam goreng lebih besar, ya, itu akan lebih bagus, ya. Nah, terus kemudian masalahnya bagaimana supaya kita terhindar dari godaan setan sehingga kita bisa membalas setiap apapun yang kita terima dengan kebaikan. Maka di surat Fusilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-34 sampai 36, Allah berfirman, "Idfa billati hiya ahsan." Tolaklah, balaslah perlakuan orang lain kepada kamu dengan perbuatan kamu yang akan bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus. Kalau yang namanya kedengkian dibalas dengan kedengkian akan jadi lebih jelek. Tapi kalau kedengkian atau cacian makian dibalas dengan mungkin pemaafan minimal, ya, atau bahkan kasih sayang, maka akan jadi lebih baik. Terus kalau kamu bisa membalas keburukan dengan kebaikan, bainalladzi bainaka wa bainahu adawatun, seandainya awalnya di antara kamu dengan dia itu ada permusuhan, ya, maka kanau walun hamim, maka itu akan bisa mengubah menjadi wali teman yang saling mencintai. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah ketika setiap pagi pergi ke masjid selalu dilempari kotoran unta, sekali, dua kali, berkali-kali. Nabi tidak marah, bahkan suatu saat kok nggak ada yang lempari. Setelah dicari ternyata yang lempari sedang sakit. Kemudian Nabi justru yang menengok pertama kali, ya. Jadi orang yang selama ini sering melempari Nabi dengan kotoran unta, justru ketika sakit Nabi yang pertama kali menjenguknya. Terus kemudian apa? Dia kemudian beriman dan masuk ke dalam Islam, menjadi orang-orang yang dicintai dan saling mencintai dengan Nabi, ya. Cuma Bapak Ibu, sikap sifat seperti ini itu tidak mudah, ya. Bahkan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama, tidak cuma sekali dua kali, ya. Si A itu orang baik, si B itu orang jelek, ya. Sudah dibaiki tiap hari, dikasih makanan, diselondot, disapa, ya.
sekali, 2 kali sampai 3 tahun kadang ya belum kenggu, ya, 4 tahun sampai 5 tahun, ya, selalu bersikap negatif kepada si A terus, ya. Nah itu makanya memang butuh namanya kesabaran. Maka di ayat yang berikutnya katakan wa mayulaqoha illal ladzina sabaru. Sikap menolak keburukan dengan kebaikan itu tidak akan mampu dilakukan kecuali orang-orang yang sabar. Kalau nggak sabar nggak akan bisa menolak seperti itu, ya. Dia akan langsung menolak keburukan dengan keburukan. Nah makanya kita harus berlatih sabar. Yang pernah kita sampaikan, sabar ada 3. Sabar atas taat kepada Allah, ya. Yang kedua, sabar atas musibah yang menimpa kepada kita. Yang ketiga adalah sabar dalam rangka meninggalkan maksiat kepada Allah. Musibah itu bisa berasal dari alam, ya, atau dari orang lain, termasuk tadi, ya, celaan, cacian, makian itu kan termasuk musibah yang kepada kita, ya. Nah maka pentingnya perlu bersabar. Kemudian wa mayulqoha illa duhandin andi, dan tidak mampu untuk melakukan seperti itu kecuali orang yang mempunyai bagian yang besar. Yang dimaksud bagian besar adalah pahala di akhirat. Yang dengan bagian kecil adalah kenikmatan di dunia, ya. Jadi kalau orang yang beriman mengimani, meyakini adanya hari pembalasan, adanya hari perhitungan, besok di akhirat itu akan ada namanya hisab, perhitungan amal-amal setiap orang, dan juga kejadian atau kegiatan atau perbuatan yang dilakukan sesama anak Adam, namanya hak-hak Adami. Kalau seandainya orang itu punya suatu pendoliman kepada orang lain, selama di dunia belum diselesaikan, maka akan diambilkan dari kebaikannya. Maka nanti dalam sebuah hadis Nabi bersabda tentang al-muflisu, ya. Nabi bertanya pada sahabat, mal muflisu, wahai sahabat, apakah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut, ya. Terus sahabat menjawab, orang bangkrut ada orang yang tidak punya harta, ya, hartanya habis semuanya karena rugi. Maka kemudian Nabi menjawab, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan hambaku adalah hambaku orang Islam yang datang di hadapan Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, umroh, baca Quran, pahala ngaji, pahala sedekah, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada orang datang, ya, mengklaim, menuntut, Pak, dulu panjenengan pernah pinjam uang kepada saya belum kembali. Berapa? 1 juta, potongkan kebaikannya, ya. Pak, dulu panjenengan pernah mencaci, mencela saya belum membalas, ya. Terus dipotongkan lagi, ya. Sampai pahala yang banyak itu habis semuanya, masih ada yang datang untuk mengklaim, ya. Terus bagaimana? Ya karena sudah ada kebaikannya, dosanya orang yang klaim itu kemudian diberikan pada yang diklaim. Nah, kalau kita ingat besok akan ada hari perhitungan, maka kita akan sabar, ya. Ketika dicela, dicaci, dimaki, difitnah, alhamdulillah punya simpanan, ya. Simpanan besok di akhirat, gitu loh.
So tinggal mengklaim, tinggal menuntut daripada dituntut. Ya. Punya piutang kepada orang lain tidak dilunasi, alhamdulillah, tinggal ada dua pilihan. Ya. Kita maafkan, kita dapat pahala dari Allah Ta'ala. Kita tuntut, kita dapat pahala dari orang yang kita tuntut. Jadi kita itu kalau di dunia ini selalu beramal kebaikan-kebaikan, insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya mari kita berlatih untuk bisa meyakini bahwa besok itu semua akan dibalas. Terus mari kita berusaha untuk tidak mendolimi, merugikan kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap bentuk pendoliman, merugikan orang itu akan menjadi kegelapan besok pada hari kiamat. Inna dzulma dzulumatul akhirah. Sesungguhnya setiap perbuatan yang dolim, aniaya, merugikan pada orang lain itu besok akan menjadi kegelapan pada hari akhirat. Semakin banyak orang berbuat dolim, merugikan banyak orang, maka semakin gelap. Ya, panjenengan kalau pas di rumah, ya, terus jam 12 malam gelangan, kan gelap gulita, ya. Nah, kita nggak bisa jalan. Nah, demikian juga besok kalau kita pas gelap itu kita nggak bisa jalan. Ya. Makanya kita harus sadar, seandainya sekarang banyak orang yang saling memfitnah, terutama juga memfitnah kepada kita, yuk kita balas dengan kebaikan. Minimal kita menahan diri untuk tidak membalas, minimal menahan diri. Kalau bisa memaafkan dan kemudian berbuat baik. Terus mungkin sekali, dua kali, ya, tadi saya sampaikan masih bisa. Terus kadang-kadang sampai berkali-kali, kadang-kadang hatinya sok, ya, tidak kuat seperti tadi. Maka wa imma yang zagonna kaminas syaitani, dan ada kalanya seandainya menggoda kepada kamu setan. Loh, kamu jadi fitnah 33 kali loh. Mosok kok yo menang terus. Nah, nek kowe menang berarti nanti kan dianggap kamu tuh memang betul seperti itu. Gitu. Kemudian apa? Tetaplah, ya. Tetaplah kamu tuh tidak dengan keburukan. Fasta'id billah, maka minta lindunglah kepada Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika mau marah juga begitu, kita minta kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Innahu walasami'un alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi kalau nanti suatu saat kita terganggu karena setan tuh goda orang, akan berusaha terus menerus, ya. Sekali doang nggak bisa, ya 3 kali, 30 kali nggak bisa, 31 kali dan sebagainya. Ya, apalagi nanti kalau kita cermati yang namanya manusia itu kan pasti punya kelemahan, ya, punya kemudahan itu pasti, gitu. Ya, nah maka berusaha kita untuk tidak mengitu pada godaan setan. Kemudian juga di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 134 mengkisahkan atau menjelaskan sifat-sifatnya orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang berusaha untuk menginfakkan hartanya fis-sarra'i, baik ketika waktu lapang, tanggal 1, pas keuntungannya banyak, pas panen raya, infak. Wadh-dharra, demikian ketika dalam keadaan sempit, ya, pas akhir bulan, tanggung bulan, pas jualannya nggak laku,
pas tidak panen raya tetap infak meskipun sedikit. Itulah sifatnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidho, ya. Yang kedua adalah mampu untuk menahan kemarahan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Allah itu suka sekali kepada orang yang mampu untuk menelan kemarahan ketika dia mampu melaksanakan kemarahan. Nih, contohnya seorang bapak dengan anaknya, dia kan mampu, ya. Anaknya main HP dari pagi sampai siang, nah, terus dimarah-marahi, sebetulnya mampu, tapi kemudian bapak itu tidak marah, ya. Kenapa? Dia tahan. Nah, iya, yang namanya anak sekarang namanya anak milenial. Kalau pada zaman tahun 70-an tuh ya dolanan pelintang-pelintangan. Dolanan niku napa? Karet, kelereng. Lah saiki ra nek kelereng. Dolanan ya HP itu. Oh, ya, maklum. Terus dikandani, ya. Besok ya namanya orang bermain itu ya boleh-boleh saja karena itu kan menyenangkan. Tapi kan juga perlu belajar, ya. Lah orang-orang yang sebetulnya mampu melampiaskan kemarahan tapi kemudian ditelan, ya, tidak jadi marah. Itu termasuk orang yang dibelaskan Allah Ta'ala, ya. Tapi kalau dia tidak melampaukan kemarahan karena tidak mampu, seorang buruh kerja di suap juragan, salah, dimaki-maki juragannya, menang, nggak marah. Kenapa? Nggak kuasa kok. Itu biasa, gitu loh, ya. Jadi kalau mampu melaksanakan kok tidak melaksanakan namanya luar biasa. Itu yang kedua. Terus wal afina annas, dan yang ketiga mampu memaafkan manusia, kesalahan manusia, ya, dimaafkan, dilonggarkan. Di sebuah hadis Nabi bersabda bahwa tidaklah Allah akan memberikan balasan kepada orang yang mau memaafkan orang kecuali keluhuran, ya, kemuliaan. Jadi orang itu kalau mau dan mampu memaafkan orang lain maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala, ya. Cuma tadi memaafkan tidak mudah, ya. Makanya kita belajar, berlatih memaafkan orang lain, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu senang berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kebaikan-kebaikan. Nah, ini pernah saya sampaikan, ada dua kisah, ya, yang hampir sama. Yang pertama, ada seorang juragan yang mempunyai seorang budak. Suatu saat juragan ini mengundang teman-temannya untuk makan bersama. Salah satu menunya adalah menu pakai kuah, soto atau sop atau bakso, gitu. Nah, budaknya kemudian menyajikan, kemudian kesandung, kemudian menumpai juragannya di depan tamunya, gegrujuk soto nang ngarepe tamu. Itu kira-kira bagaimana, Pak, rasanya? Gerujuk soto, ya, di depan tamu-tamunya. Juragannya mau marah, tapi budaknya wis bareng ngaji. Terus baca ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sha dan sebagainya. Kemudian sampai pada wal kadhiminal ghaidho. Sudah, sekarang saya sudah enggak marah. Wal afina anas, sudah, sekarang kamu tak maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang kepada orang berbuat kebaikan. Terus kemudian budaknya justru dimerdekakan.
panjenengan atau saya difitnah orang, fitnahnya begitu dahsyat. Oh, Pak Joko tuh guru ngaji ternyata suka selingkuh. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, motornya di tempat orang tempat selingkuh, dan sebagainya. Terus ngapunten, saya diam saja. Loh tenan toh, bukti ini tak enak ki orang jawab kok, gitu. Dan seterusnya. Suatu saat saya pas gajian, saya belikan ayam goreng 3 tak hadiahkan. Yo tetep cek mitnah. Gimana Pak? Ya harus sabar. Belum titi wancini. Kenapa? Kita yakin, maaf ya, bukan tapi yakin. Level kita tuh kalau udah level tinggi seperti Nabi Ayub tuh marinya bukan tahun, bukan sehari 2 hari, 18 tahun. Karena levelnya level tinggi. Itu. Kalau level kita sakit 2 pekan, saya sakit udah 2 pekan loh. Baru 2 pekan belum 18 tahun. Gitu. Jadi kalau kita di fitnah terus itu berarti level kita level yang tinggi, kita harus bersyukur. Ya, nah gitu loh. Jadi itu ada seorang juga kan sampai seperti itu. Lah demikian juga yang satu kisah yang lainnya, seorang juragan juga punya budak. Suatu pagi waktu subuh, juragannya mau berwudu, terus budaknya disuruh untuk mengecurkan airnya. Lah budaknya itu agak ngantuk. Kemudian ngecuri pada kepalanya juragannya, hampir sama. Ketika mau marah, budaknya juga ndalih seperti ini dan juga sama dimerdekakan. Nah, semoga Bapak Ibu kita semuanya termasuk kita ini dianugerahi Allah Ta'ala kesabaran dan dzu hamdin azim, sehingga kita bisa menolak, membalas setiap keburukan yang ditujukan kepada kita, kita tolak dengan kebaikan. Terus rumus yang berikutnya supaya kita bisa berbuat baik, kita harus yakin di surat Fussilat ayat yang ke-40 dikatakan, man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Yang membuat itu siapa? Si A ya si A, si B ya si B. Wa man asa'a fa alaiha. Demikian juga barang siapa yang dia berbuat keburukan, itu atas tanggungan pada pelakunya sendiri. Contoh, si A berbuat baik kepada si B. Si A dapat apa? Kebaikan. Si B membalas dengan keburukan. Si B dapat apa? Keburukan. Si A berbuat baik lagi, si B berbuat lagi, Jadi kalau kita tidak pedulikan sikap orang kepada kita, maka kita akan istiqomah dalam berbuat kebaikan tadi. Jadi ketika kita berbuat kebaikan dibalas dengan apapun, kita tidak peduli. Yang kita pedulikan adalah pahala yang akan kita terima dari Allah Ta'ala. Tapi kalau si A berbuat baik kepada si B, terus si B berbuat buruk kepada si A, terus si A membalas berbuat buruk, berarti dia sudah berubah. Berarti dia sudah tergoda kepada godaan setan. Makanya mari kita semuanya meyakini bahwa man amila sholihan fali nafsihi. Yang penting saya berbuat baik, yang penting saya berbuat dan seterusnya, tidak mempedulikan orang lain. Maksud saya balasan orang kepada kita, mau mencela, mencaci, memaki,
membalas dengan keburukan enggak masalah, ya, karena akan kembali pada masing-masing pelakunya, ya. Yang berbuat jelek meskipun sekarang mungkin aman, nanti di akhirat tidak akan jadi aman, ya. Nah, ini makanya pentingnya kita meyakini adanya hari pembalasan. Kalau orang tuh yakin dengan hari pembalasan, setiap orang tuh hakikatnya kan ingin dibalas dengan kebaikan, tidak mau dibalas dengan keburukan, ya. Contoh saja, ya, contoh saja. Orang dijempol sama dijentik, pilih mana? Nah, cuma ini suatu pemujaan, dijempol, dipuja, dijentik, dihina, ya. Lah kalau kita mau dijempol yang harus berprestasi. Kenapa? Yang dijempol adalah orang-orang yang punya prestasi, punya amal-amal yang bagus. Yang dijentik adalah orang-orang yang tidak berprestasi, ya, yang berakhlakul mazmumah, ya. Makanya tadi saya sampaikan memang pentingnya kita bersabar, ya. Terus salah lain, mari kita melihat dari sisi kebaikan-kebaikan, karena setiap hal perkara itu pasti ada dua sisi, sisi kebaikan dan sisi keburukan. Ya, duren, contoh boten duren. Duren itu kan sisi apike, rasane enak. Sisi eleke, regane larang. Gitu. Nah, demikian juga kita punya anak, ya sok nyenengke, ya sok nganyelke, gitu. Tapi ya anak arep piye meneh, ya. Nah, semoga dengan ini semuanya, sekali lagi kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu dan mau menolak keburukan dengan kebaikan, dan semoga kita di karena ta'ala sifat itu sampai akhir hayat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.